Melihat sebuah tema, saya kasih judul Benih yang Rusak. Sebuah tinjauan prinsip keluarga dalam kitab Maleakhi. Jadi informasi bulan ini kita punya tema doa dan keluarga. Jadi kita akan bicara, kita akan belajar hal-hal kebenaran tentang tema keluarga. Jadi kita akan lihat apa prinsip keluarga yang dituliskan atau disampaikan dalam kitab Maleakhi. Nah, sebelum kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku, saya tetap terus mendorong supaya orang-orang tua yang punya anak-anak itu mendorong anak-anaknya untuk ada di Karisma Kids ya, ada di kelas sekolah minggu. Karena sebenarnya apapun materi ibadah raya itu sebenarnya nggak pas buat mereka, saudaraku ya. Jadi bahasanya memang bukan bahasa mereka, ibadah raya. Cuma kan kita tidak bisa melarang anak-anak itu datang kepada Tuhan. Jadi kalau bugem atau pelayan-pelayan mengarahkan anak-anak yang ribut itu bukan berarti anak-anak nggak boleh datang ke gereja. Tetap anak-anak harus datang kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Cuma diajari untuk dia terbiasa dengan atmosfer ibadah. Bapak Ibu Saudaraku, kita mau bicara Trinitas misalnya. Itu bukan menu anak-anak kita di ibadah raya. Ya. Kita mau bicara soal iman, mujizat. Anak-anak kita ini sebenarnya terbatas penangkapannya. Tapi kita harus apresiasi ketika mereka 1,5 jam duduk di depan manis, nggak ribut saudaraku ya. Jadi apapun menunya di ibadah raya itu memang sebenarnya nggak cocok buat anak-anak. Ini bukan menu mereka, tapi mereka tetap datang dan kita harus mengapresiasi itu. Karena itu keseimbangannya adalah kita harus dorong mereka untuk ada di kelas sekolah minggu atau Karisma Kids. Oke, kita mulai. Next yang berikutnya. Bapak Ibu Saudaraku, pernah enggak kita merenungkan atau mengimpikan sebuah dunia yang aman dan damai? Maksudnya gini, kita tuh beli motor baru, parkir di pinggir jalan, nggak usah dikunci, nggak hilang. Pengen nggak Bapak Ibu punya dunia yang aman seperti itu? Yang mau katakan amin, saudaraku. Iya. Kita tuh ingin rumah tuh kalau perlu nggak usah dikunci dan nggak ada malingnya gitu loh. Mau nggak Bapak Ibu? Yang mau katakan amin, saudaraku. Iya. Kita itu mau kalau kita itu ngelepas anak-anak kita sekolah, gak perlu diantar dan pasti jaminannya aman. Karena gak ada penjahat, gak ada orang yang menculik, gak ada penjualan manusia, gak ada human trafficking, gak ada penculikan, gak ada pelecehan, tidak ada begal payudara, tidak ada begal motor, pokoknya dunianya aman saudaraku. Kita jalan ke kuburan juga nggak takut setan gitu saudaraku ya. Karena setannya nggak ada di dunia. Yang mau dunia seperti itu katakan amin saudaraku. Haleluya. Wah enak sekali ya. Iya kan. Kunci motor di luar nggak perlu dikunci. Jadi kalau dunianya aman seperti itu maka produsen motor tidak perlu membuat kunci motor. Pabrik handle pintu tutup semua. Karena rumah-rumah tanpa dikunci pun aman. Kita merindukan dunia yang seperti itu. Suami-suami semuanya sayang istri, istri sayang suami, tidak ada pertengkaran keluarga, gitu kan. Antara tetangga satu dan tetangga yang lain juga damai-damai saja, gitu. Jangankan motor, Pak, sepeda saya sudah butut di luar saja hilang, saudaraku ya, gitu ya. Di dunia sekarang nggak aman. Sandal jepit saja hilang, Pak. Haleluya. Apalagi jangankan motor baru, sandal jepit saja hilang. Kita hidup di dunia yang nggak aman. Kita maunya, ya kalau saja tidak ada pertengkaran di bumi. Antar gereja satu dengan gereja yang lain juga bisa kerjasama dengan baik. Itu kerinduan kita, itu keinginan saya. Dan itu keinginan setiap kita. Gak ada anak-anak lain yang membuli anak-anak kita. Seperti apapun postur anak-anak kita, seperti apapun kemampuan anak-anak kita, gak ada bullying. Gak ada saudaraku abuse, tidak ada pelecehan, gak ada. Next. Dan sebenarnya
Itulah rencana Tuhan ketika dia bikin manusia di bumi. Sebenarnya itulah rencana Tuhan ketika dia bikin Adam dan Hawa. Ditempatkan di Taman Eden, kemudian Tuhan berkata, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah. Tuhan tuh maunya gitu. Jadi Tuhan tuh maunya bumi ini penuh dengan manusia, tapi kudus semuanya. Gak ada pornografi, gak ada narkoba, saudaraku, gak ada begal, gak ada kejahatan. Jadi semua penduduk bumi itu orang benar. Nah ketika Tuhan memerintahkan ini kepada Adam dan Hawa belum jatuh di dalam dosa. Jadi bayangan Tuhan itu, Adam ini kan gambarku, Hawa ini kan gambarku. Dan kemudian mereka diberi kemampuan untuk reproduksi, mereka diberi kemampuan untuk bertambah banyak, dan anak-anaknya semua akan kudus, anak-anaknya semua hidup benar, anak-anaknya semua, maka bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ini rencana Tuhan awal. Jadi kalau kita ingin dunia yang damai, gak ada demo, gak ada anarkisme, gak ada korupsi, saudaraku, bukan kita, Tuhan juga ingin seperti itu, gitu loh. Tapi persoalannya rencana ini, saudaraku, diganggu sama musuh. Next. Nah ini apa yang kita sudah pelajari minggu lalu. Saya hanya kasih 2 halaman untuk mengingatkan kita apa yang kita sudah pelajari minggu lalu. Untuk anak-anak muda, ini juga saya harap ini relate ya. Untuk kalian yang belum menikah, ini relate. Bahwa fungsi hubungan suami istri dalam pernikahan kudus, yang pertama reproduksi atau pengembangbiakan, yang kedua rekreasi atau kesenangan, yang ketiga harmonisasi atau ekspresi kasih. Hubungan seks antara suami dan istri itu tujuannya paling tidak 3 ini. Nah, penyimpangan seksual, penyimpangan dosa seks hanya memfokuskan aktivitas itu pada nomor 2, hanya pada faktor kesenangan. Tanpa nikah nggak apa-apa, yang penting seneng, yang penting sama-sama suka. Itulah dosa, membuat semuanya terfokus, difokuskan, dikerucutkan di nomor 2. Tetapi kita sudah belajar bahwa sebenarnya ada 3 hal ini yang Tuhan maksudkan hubungan suami istri dalam pernikahan yang kudus. Nah kita akan fokus bedah nomor 1. Nomor 1 itu di breakdown, saudaraku, ada banyak pengajaran di sana. Nomor 2 ada banyak pengajaran. Nomor 3 ada banyak pengajaran. Tapi saya mau zoom in, saya mau mengerucut kepada yang nomor 1. Next. Oke, ini halaman kedua yang kita sudah pelajari kemarin. Allah memberkati mereka, Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Tidak ada sesama jenis, nggak ada. Lalu Allah berfirman kepadanya, beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi bertambah banyak dalam berkat Tuhan. Maunya Tuhan bumi itu penuh dengan manusia tapi nggak ada yang miskin. Yang setuju katakan amin. Nggak ada kemiskinan di bumi karena pernikahan diberkati, anak-anak yang dilahirkan juga diberkati semuanya. Bapak ibu saudaraku, kemiskinan terjadi karena dosa. Kemiskinan terjadi karena keserakahan. Kemiskinan terjadi karena saling menghancurkan, gak mau berbagi. Yang satu kaya banget, yang satu miskin banget. Bapak ibu, itu terjadi karena dosa. Jadi Tuhan maunya bumi ini tetap penuh orang tapi sejahtera semua, makmur semua. Gak ada yang kelaparan. Maunya Tuhan begitu. Diberkati pernikahan, diberkati hubungan suami istri. Jadi dalam kekudusan, Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Bersetubuh, efeknya mengandung, efeknya melahirkan. Jadi jelas, Alkitab juga mencatat hal-hal kebenaran tentang hubungan suami istri. Oke, kita maju sekarang. Nah, sekarang kita lihat Maleakhi ayat utama kita. Saya baca pelan-pelan. Maleakhi 2 ayat 13 sampai 16. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Berarti ada yang pertama. Tapi saya nggak bahas yang pertama, terlalu panjang. Inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan.
Jadi ini doa hancur hati nih. Di mezbah Tuhan doa hancur hati. Menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan, dengan rintihan. Oleh karena, penyebabnya apa? Ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Oh, rupanya nangis Bombay saudaraku di hadapan Tuhan sambil doa, sambil meratap hancur hati sepertinya karena Tuhan cuek. Karena Tuhan gak terima persembahan. 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Tuhan kenapa sih Tuhan gak terima persembahan kami? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. 15 kita baca sama-sama. 2, 3. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. 16 saya baca. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Frasa jaga diri itu diulangi 2 kali. Di ayat 16 ada jagalah dirimu. Dan kemudian di ayat 15 juga ada jagalah dirimu. Oke, kita breakdown. Next. 13 dan 14. Yang pertama, lihat yang huruf merah. Mereka doa kepada Tuhan, nangis, hancur hati. Tuhan tolong kami, Tuhan, nangis hancur hati. Bagus apa enggak? Bagus. Doanya sungguh-sungguh sampai hancur hati. Kenapa hancur hati? Kenapa nangis-nangis, merintih, berteriak sama Tuhan? Kenapa? Yang coklat muda. Karena Tuhan melengos. Tuhan menolak persembahan. Iya, nanti Bu Maria menerjemahkan what is melengos. Nah, gitu ya kepada Pak Ian. Haleluya. Iya. Tuhan reject persembahan. Tuhan reject offeringnya, di reject sama Tuhan. Tuhan melengos. Jadi rupanya kalau Tuhan melengos, baru orang Tuhan terima dong persembahan. Kenapa engkau enggak dengerin doa kami? Tuhan kenapa engkau enggak terima persembahan kami? Tuhan melengos, Tuhan enggak mau terima persembahan. Kenapa? Saudaraku, karena yang hijau. Ternyata persoalannya adalah tidak setia kepada pasangan. Jadi saudaraku lihat, ketika kita nggak setia dengan pasangan, itu mempengaruhi perkenanan Tuhan. Kita nggak setia dengan pasangan, itu mempengaruhi penerimaan Tuhan. Dan kalau Tuhan melengos, pasti nggak ada berkatnya dong. Kalau Tuhan reject, kalau Tuhan itu cuek dengan ibadah persembahan kita, pasti kita juga nggak diberkati. Iya. Kalau sebelahmu, pasanganmu bilang, kemesraan kita menentukan berkat kita. Bilang gitu ya saudaraku, bilang, haleluya, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan ya. Kalau sebelahmu gak ada pasangan, bilang, mesralah dengan pasanganmu. Bilang saudaraku, haleluya. Ya. Puji Tuhan, haleluya. Iya. OTW ya Fir ya? OTW. Ya, dalam perjalanan. Jadi Bapak Ibu, harmonisasi antara kita dengan pasangan kita itu mempengaruhi respon Tuhan ternyata. Berani Tuhan melengos, berani Tuhan reject, berani Tuhan menolak persembahan kita. Nangis Bombay. Dan ternyata Tuhan kasih tahu, kuncinya berkatmu itu terhambat karena itu loh. Kamu sok kasar sama istri. Istri sok bentak-bentak suami. Iya, gara-gara dia sudah pensiun, gara-gara dia sudah gak ada penghasilan. Istri terlalu galak kepada suami. Iya, selalu menuntut. Haleluya, puji Tuhan. Suami-suami yang mengaku katakan amin. Oh, enggak ada. Enggak ada di sini. Haleluya ya. Tidak ada di sini. Di situ banyak. Haleluya. Ya, enggak ada di sini. Ya, enggak ada di sini. Di situ banyak ya. Nah, gitu kan. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kadang-kadang
kita menuntut pasangan kita untuk lebih dari kemampuannya. Kadang-kadang kita nuntut pasangan kita untuk sempurna, tapi kita sendiri tidak berbenah. Jadi ketika kita tidak setia dengan pasangan kita, mempengaruhi berkat Tuhan. Gitu loh ya. Jadi yang hijau itu adalah persoalan inti, yang kemudian berefek kepada hal yang lain. Tidak setia kepada pasangan, membuat Tuhan tidak berkenan, kemudian membuat hancur hati, tapi nggak terima jawaban. Tuhan kasih tahu kuncinya itu, perbaiki itu dulu. Kalau mau berkat Tuhan dipulihkan. Lanjut. Apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Maksudnya kesatuan suami istri, karena ini konteksnya suami istri, gitu ya. Yang dikehendaki kesatuan itu adalah keturunan ilahi. Jadi apa yang Tuhan mau ketika suami dan istri dipersatukan dalam pernikahan? Tuhan mau ada keturunan ilahi, gitu. Nah, ayat 16. Kenapa harus setia? Ayat 15. Kenapa harus setia kepada pasangan? Janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Kenapa harus setia kepada pasangan? Demi kepentingan keturunan ilahi. Kemudian ayat 16. Aku membenci perceraian. Oke. Kembali bergabung dengan channel Karisma Family. Haleluya. Aku membenci perceraian. Kenapa Tuhan benci perceraian? Karena demi keturunan ilahi. Gitu. Lihat yang coklat-coklat muda itu ya. Kenapa Tuhan benci KDRT? Aku membenci perceraian. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Tuhan benci KDRT. Kenapa? Demi keturunan ilahi. Terus, jadi janganlah berkhianat. Kenapa tidak boleh berkhianat? Karena ada kepentingan keturunan ilahi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, nanti kita akan lihat bahwa Tuhan itu sangat menghargai keberadaan seorang anak. Yang kadang-kadang kita salah memandang keberadaan anak kita. Seperti apa? Lanjut. Oke. Sebelumnya kita akan membandingkan many translation. Jadi beberapa terjemahan dari keturunan ilahi. Kalau di TB, terjemahan baru, dalam perkawinan, kesatuan suami dan istri, itu Tuhan mau keturunan ilahi. Tapi di TL, saya lebih senang terjemahan TL. Satu benih daripada Allah. Jadi anak kita itu dalam pandangan Tuhan itu benih ilahi. Perhatikan di versi King James Version. King James Version dipakai kata godly seed. Benih ilahi. Jadi ketika suami dan istri kumpul, berhubungan suami istri, kemudian mengandung, melahirkan, saudaraku, hasil hubungan itu adalah godly seed. Itu adalah benih ilahi. Makanya TL saya lebih cocok dengan terjemahan-terjemahan lama. BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Anak-anak yang menjadi umat Allah yang sejati. Berarti ada umat Allah yang tidak sejati. Berarti ada anak-anak yang Kristen tapi nggak sejati. Karena nggak tahu Tuhan. Karena nggak diajar kebenaran. Sama-sama anak sekolah minggu bisa beda kualitasnya. Tapi yang Tuhan mau dari pernikahan yang kudus adalah keturunan ilahi, benih ilahi, anak-anak yang menjadi umat Allah yang sejati. TSI, terjemahan sederhana Indonesia, keturunan yang sah. VMD, versi mudah dibaca, anak-anak yang kudus.
TMV, anak yang benar-benar umat Allah. Firman Allah yang hidup, FAIH, anak-anak yang taat kepada Tuhan. Dan itu ada beberapa terjemahan Alkitab bahasa Inggris. Ya, anak-anak Tuhan. Jadi ternyata dalam pandangan Tuhan, seorang anak itu posisinya adalah keturunan ilahi. Keturunannya Tuhan. Memang di kakak masuk di keturunan kita. Di kakak, Vigo, Vion masuk sebagai keturunan saya. Vigo bin Deni, Vion bin Deni, nah, gitu kan. Haleluya. Bapak Ibu, tapi posisi secara rohani mereka adalah keturunan ilahi, benih ilahi. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat bahasa Ibraninya. Keturunan ilahi dipakai kata zera Elohim atau benih ilahi. Makanya bahasa zera itu lebih tepat ke benih sebenarnya. Cuma benih itu maksudnya anak, keturunan, anak cucu. Gitu ya, benih. Zera itu artinya benih atau keturunan atau generasi atau anak dengan kualitas moral sebagai pelaksana kebenaran. Itu arti zera. Jadi anak-anak kita sebagai benih ilahi yang diharapkan Tuhan adalah mereka adalah pelaksana kebenaran, mereka adalah benih ilahi, seorang anak dengan kualitas moral. Katakan sama-sama, penting menanamkan kualitas moral. 1, 2, 3. Ya Bapak Ibu, penting untuk kita nggak hanya mencetak anak, melahirkan anak, selesai cerita, nggak bisa. Harus diajar supaya moralnya itu melakukan kebenaran. Jadi dalam pernikahan kudus, Tuhan mencari benih yang berkualitas demi kepentingannya. Nyanya besar harusnya, saya salah. Jadi yang Tuhan cari dalam sebuah pernikahan adalah benih yang berkualitas demi kepentingan Tuhan. Bukan demi kepentingan kita. Tuhan sangat mengharapkan keberadaan benih ini. Tanpa benih, tak akan ada pembiakan atau perbanyakan. Dalam konteks pertanian kuno, belum ngerti grafting, belum ngerti stek, belum ngerti cangkok, belum ngerti okulasi. Jadi pembiakannya di pertanian kuno, ya benih, biji. Oke? Tanpa benih tidak akan ada pembiakan atau perbanyakan. Benih rusak, pembiakan gagal, kualitas menurun. Jadi Bapak Ibu ngerti kalau pegang satu pongge durian, gitu kan? Pongge durian, bijinya satu, iya. Durian seed, only one, cuma satu. Tapi yang diem, kalau dibanting juga dia nggak nangis, dibanting sepertinya mati. Pongge durian atau beton nangka, saudaraku gitu ya. Ini di dalamnya punya potensi yang besar. Di dalamnya punya kehidupan. Nah kita pernah ngerti enggak ketika kita lihat anak kita, di hadapan Tuhan, anak kita tuh diharapkan untuk jadi alatnya. Tuhan punya ekspektasi yang besar terhadap anak-anak kita. Nah kadang-kadang orang tua nggak nangkep itu sehingga sembarangan didik anak. Anak-anak nggak dididik, anak-anak nggak disiapkan. Saya itu prihatin kalau lihat remaja-remaja kita tuh minder, saudaraku. Salah satu keminderan terjadi karena kita nggak pernah motivasi mereka. Karena kita nggak pernah dorong mereka. Kalau salah disalahin, kalau baik nggak pernah dipuji. Jadi perlu seimbang evaluasi dan apresiasi. Katakan sama-sama, perlu keseimbangan evaluasi dan apresiasi. 1, 2, 3. Salah disalahkan boleh, tapi kalau bagus apresiasi dong. Gitu. Jadi anak-anak menjadi minder karena jarang dimotivasi. Kita berpikir, aduh aku susah, gimana ya menyekolahkan mereka. Kita sendiri gak punya iman. Gimana masa depan anak-anakku ketika kita gak punya iman. Anak-anak kita juga gak punya iman, saudaraku. Tapi bisakah dalam keterbatasan kita, bisakah dalam keuangan yang terbatas kita bilang sama anak-anak kita, nak kamu keturunan Tuhan. Tuhan yang akan tanggung jawab dengan masa depanmu. Kalau anak dimotivasi seperti itu, woi anak tangguh, saudaraku. Anak gak renyek-renyek, saudaraku. Jangan bilang, nah maklum ya, bapak orang miskin, lagi hancur ekonomi,
Bapak ini nggak bisa, bla bla bla. Bahasanya meratap-ratap, bahasanya justru merendahkan diri sendiri. Anak juga akan cengeng, saudaraku. Anak akan lemah. Kami mulai keluarga kami, saudaraku, jangan lihat kami sekarang. Dan masih banyak saksi di sini bagaimana ketika kami menikah, saudaraku. Kami membesarkan anak-anak dalam keterbatasan. Tapi saya nggak pernah izinkan mereka cengeng dengan situasi kekurangan. Saya nggak pernah izinkan mereka cengeng dengan situasi yang penuh dengan keterbatasan. Saya selalu motivasi, kamu punya Tuhan. Tuhan yang tanggung jawab untuk hidupmu. Jangan pernah takut. Gitu. Ketika anak dimotivasi, pede, saudaraku. Jadi mencetak anak pede itu, saudaraku, seperti nanam pohon, disiram pelan-pelan, nggak bisa langsung jadi. Ya, bisa menjadi seperti Vigo, bisa menjadi seperti Vion, itu investasi jangka panjang yang makan hati, makan waktu, air mata, saudaraku, air mata habis, ingus habis, saudaraku ya, keringat habis, saudaraku, semuanya habis, saudaraku. Tapi sebuah investasi jangka panjang, gitu ya. Jadi mari kita lihat anak kita seperti cara Tuhan melihatnya. Dan pernikahan kudus dan hubungan suami istri menjadi alat Tuhan dalam perbanyakan gambar Allah. Coba bisik-bisik sama sebelah. Kepada yang dewasa saja ya, yang sudah menikah. Kalau sebelahmu sudah menikah, bisik-bisik. Hubungan seks itu untuk kepentingan Tuhan. Bilang saudaraku, bilang saudaraku. Haleluya, iya. Hubungan suami istri itu untuk kepentingan Tuhan. Dosa membuat hubungan itu menjadi kepentingan diri sendiri. Itu kebutuhan biologisku kok. Salah, saudaraku. Lakukan untuk kepentingan Tuhan, kita dapat bonusnya. Yang sudah menikah, saya harap dengar, dan yang belum menikah, dengar dengan telinga dewasa. Lakukan itu untuk kepentingan Tuhan. Karena pernikahan kudus dan hubungan suami istri menjadi alat Tuhan dalam perbanyakan gambar Allah. Tuhan gak mau gambarnya cuma Adam dan Hawa. Tuhan mau mengkopi banyak. Tuhan mau multiplikasinya banyak. Dunia ini biar banyak Adam dan Hawa-Hawa yang tidak berdosa. Tapi sayangnya Kejadian 6 mencatat bumi penuh manusia tapi jahat semua. Akhirnya Tuhan harus hapuskan bumi, riset, ya, diformat, dan Tuhan hanya menyelamatkan keluarga Nuh. Lagi-lagi Tuhan pakai keluarga. Tuhan nggak bisa membanyakkan manusia dengan mesin fotokopi, nggak bisa, saudaraku. Ya. Tuhan tidak bisa mencetak manusia dengan cloning. Saya percaya cloning itu teknologinya Tuhan, saudaraku. Manusia baru ketemu belakangan ini saja. Tapi Tuhan nggak pakai sistem cloning yang dibuat mesin, saudaraku, untuk memperbanyak manusia. Cara Tuhan memperbanyak manusia, hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Bilang sama sebelah supaya nggak ngantuk. Bilang, kamu bukan buatan pabrik. Bilang, saudaraku, haleluya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, haleluya. Iya, Mika, Eben, PP, kamu nggak keluar dari mesin fotokopi. Haleluya, ya. Karena papa pengen anak yang kedua, lalu dibawalah Isai ke mesin fotokopi. Dimasukkan di mesin fotokopi, keluarnya kok PP. Nah, gitu, saudaraku, ya. Beda sama fotokopiannya. Tuhan nggak pakai teknologi untuk memperbanyak manusia. Tuhan memakai teknologinya hubungan suami istri dan pernikahan yang kudus. Jadi dahsyat kan, saudaraku, ya. Bagaimana Tuhan punya impian terhadap bumi ini. Nah, karena buminya nggak tobat-tobat, sampai deadline-nya Tuhan tercapai, wah, tambah mursal manusia, hancurin. Bumi kita akan hancur, meledak, habis, hilang. Lalu kita gimana? Nah, generasi yang kudus ini dikasih bumi yang baru, langit yang baru. Katakan amin, saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Next, yang berikutnya. Oke. Dalam konteks pasukan, banyak berarti kuat, menang, dan superior. Kalau kita melihat keluarga dalam konteks peperangan rohani, Adam ditempatkan di Eden,
Eden ada di bumi, bumi itu planetnya setan. Bumi adalah planet tempat iblis dibuang. Jadi manusia ditempatkan di area di mana daerah itu sudah dikuasai oleh iblis. Manusia nggak dibuat di Mars, manusia nggak dibuat di Jupiter, manusia nggak dibuat di Pluto, tapi manusia dibuat di bumi. Kecuali yang suka belanja, mereka dibuat di matahari. Haleluya, puji Tuhan ya. Karena kelilingannya di matahari terus, saudaraku ya. Itu manusia mungkin ditempatkannya di matahari. Manusia ditempatkan di bumi, di mana bumi sudah dikuasai oleh iblis. Jadi ini topik beda lagi kalau kita memahami keluarga dalam konteks peperangan rohani. Jadi Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden untuk mengusahakan dan mengelola taman itu. Bumi sudah rusak di luar, saudaraku, dikuasai kegelapan. Tuhan mau Taman Eden diluaskan. Taman Eden semakin luas, Taman Eden semakin luas, Taman Eden semakin luas. Dan masyarakatnya penuh, semua bumi Taman Eden, makmur semua, tidak kekurangan, tidak ada konflik, itu maunya Tuhan. Dan makanya di akhir zaman kita ketemu satu fase di mana ada kerajaan 1000 tahun damai. Oke? Karena impiannya Tuhan tuh memang, dia lihat buminya tuh damai. Benar semua. Jadi bagaimana untuk melawan setan yang banyak? Gambar Tuhannya juga harus banyak. Bagaimana untuk melawan setan yang kuat? Maka pasukan Tuhan juga harus banyak. Bilang sama sebelah, anak kita pasukan Tuhan. Bilang saudaraku, haleluya, puji Tuhan. Ya, pasukan Tuhan. Jadi jangan main-main, didik mereka jadi perwira, saudaraku. Didik mereka jadi panglimanya Tuhan. Jangan jadi orang yang cengeng. Tolong pergi ke swalayan. Motornya lagi dipakai kakak, melaku. Haleluya, ngono saudaraku, haleluya, puji Tuhan. Anak-anak, sekarang 100 meter aja nggak ada motor, nggak mau jalan, saudaraku. Jalan. Haleluya, puji Tuhan. Motornya gembes, ngepit. Haleluya, puji Tuhan. Ajari tangguh. Lanjut. Nah makanya laki-laki beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah. Saya tuh kalau keliling kemana-mana, saudaraku, apalagi Jawa ya, kalau di luar Jawa itu kita masih lihat daerah yang sepi gitu. Satu rumah sama rumah yang lain tuh bisa kiloan gitu baru ketemu rumah gitu. Itu kalau di luar Jawa. Di Sulawesi, di Kalimantan gitu. Tapi kalau di Jawa itu mau kemana saja, kadang-kadang saya berdoa, Tuhan, oh yo ning-ning ketemu wong ya, haleluya gitu saudaraku. Ning-ning ketemu wong, haleluya. Dan kita nggak tahu mereka tuh bukan orang baik-baik semua. Mungkin ada yang jahat kalau kita titip motor sama orang yang nggak dikenal, saudaraku. Mancing titip sama orang di desa gitu, kadang-kadang mancing ning kene ning pikirannya motorku hilang bora gitu, saudaraku. Motornya lo hilang. Ya, ketemu orang dan ada begitu banyak kejahatan. Ada orang jatuh di jalan tengah malam. Lah kalau buminya damai ya ditolong aja tengah malam. Sekarang tengah malam, saudaraku, pikir-pikir, saudaraku, siapa tahu tuh modus. Kan jadi susah kita ini gitu kan. Tapi impiannya Tuhan gini loh, bumi itu banyak orang sehingga setan gak kerasan di bumi. Haleluya, puji Tuhan. Bilang sama sebelahnya, keluarga harusnya bikin setan gak kerasan. Bilang saudaraku, haleluya, bilang saudaraku ya. Keluarga itu harusnya membuat setan gak kerasan tinggal di bumi. Ketika kita tinggal di Kalinegoro, setannya gak kerasan di Kalinegoro. Haleluya. Pindah ke California. Gitu saudaraku ya. Haleluya, puji Tuhan. Ternyata di California juga revival, saudaraku. Wah, orang benar semua. Wah, kalau di sini kok ya diusir-usir ya, ditengking-tengking. Wah, orang nonggon, saudaraku. Pindah, saudaraku, ke Kali Elo. Ke Kali Progo. Tuhan tuh maunya begini loh. Luar biasa kan? Kalau kita banyak orang, tapi makmur semua. Gak ada yang kelaparan, gak ada konflik. Gak ada rebutan batas lahan, saudaraku. Jemur pakaian gak hilang, saudaraku. Iya kan? Jemur gereh enggak hilang, saudaraku ya. Ya kalau gereh hilang bukan tonggo, itu Mac.
Haleluya ya. Kalau gerai, kalau jemur gerai hilang bukan tetangga, itu Mac, saudara. Itu Tuhan maunya seperti ini. Dan ayo sekarang kita mulai program ini. Oh ternyata Tuhan mau pakai keluargaku untuk membuat bumi penuh dengan kemuliaannya. Gitu loh saudaraku. Lanjut. Jadi seorang anak yang lahir dari pernikahan kudus adalah benih ilahi. Tuhan menyimpan kekuatan dan potensinya dalam benihnya. Kita kadang-kadang anak bau, kencur saudaraku. Kita merendahkan anak kita. Kita cuma lihat anak kecil, kamu belum pengalaman, nak kamu tuh bau kencur. Jadi anak-anak, ampuni orang tua, ampuni generasi lama yang sering mengatakan kamu bau kencur. Memang mereka belum pengalaman, tapi nggak usah bawa-bawa kencur, saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Jangan mengkambing hitamkan kencur, karena kencur tidak bersalah. Bau kencur, belum punya pengalaman, apa sih kamu? Tapi di mata Tuhan, biji yang diem, yang cuma satu itu punya potensi multiplikasi, punya potensi kekuatan, punya potensi membelah tanah, saudaraku. Punya potensi untuk menjadi besar, berbuah-buah lebih banyak lagi. Wih, luar biasa. Tuhan tidak pernah melihat seorang anak sebagai pribadi yang lemah. Yuk, baca sama-sama bagian yang bawah ini. 1, 2, 3. Tuhan tidak pernah melihat seorang anak sebagai pribadi yang lemah. Kalau sebelahmu remaja, lihat wajahnya baik-baik. Kamu bukan orang lemah. Bilang saudaraku, bilang sama saudaranya. Kamu bukan orang lemah. Iya. You are not weak person. Haleluya. Engkau bukan orang yang lemah. Digoyang-goyang lagi sebelahnya juga. Be strong. Bilang saudaraku, bilang. Haleluya. Iya. Generasi strong beda dengan generasi terong. Haleluya. Lanjut yang berikutnya. Haleluya ya. Bilang single sebelahmu, kamu strong bukan terong. Haleluya. Haleluya. Lanjut. Jadi seorang anak dalam pandangan Tuhan itu benih Tuhan. Benihnya. Harapan Tuhan, impian Tuhan, kesukaan Tuhan, kesayangan Tuhan, rencana Tuhan, kemuliaan Tuhan, ambisi Tuhan, tujuan Tuhan. Itu seorang anak. Ambisi untuk apa? Harapan untuk apa? Impian untuk apa? Untuk menguasai dan menaklukkan bumi dengan kekudusan. Menghancurkan kekuasaan setan dan menegakkan kerajaan Allah. Dahsyat keluarga kita kalau kita ngerti kebenaran ini. Lanjut. Oke, beberapa hal, 4-5 halaman. Saya ingin tunjukkan konsep yang salah tentang keberadaan anak. Yang pertama, banyak anak, banyak rezeki. Jajal nek wani saiki, haleluya. Jajal, silahkan kalau masih mau percaya, saudaraku. Silahkan, haleluya. Ya. Ini zaman dulu orang tua kita ya bener, sawai isih ombo, haleluya, puji. Kebunnya masih luas dulu. Jadi paham ini salah karena fokusnya ini sebenarnya kata terakhir. Fokusnya bukan kata kedua, fokusnya adalah kata terakhir. Jadi ketika memproduksi anak, ketika program anak pikirannya rezeki, pikirannya duit, pikirannya harta. Itu kesalahan yang pertama. Yang kedua, anak adalah investasi untuk masa tua. Tak sekolahkan yang tinggi anak ya. Sekolah tinggi itu kalau mau ngerti sekolah tinggi itu sekolah di Ngablak. Haleluya, puji Tuhan ya. Itu sekolah tinggi saudaraku, bener. Iya. Karena memang tinggi saudaraku di Ngablak. Haleluya, puji Tuhan ya. Itu sekolah tinggi. Anakku sekolahnya dhuwur, aneh di sekolah Alkitab Ngablak. Gitu saudaraku ya, sekolah tinggi. Tak sekolahin yang tinggi, supaya nanti kamu cari duit, bapak tak leyeh-leyeh, dan kamu yang menghidupi bapak. Salah saudaraku. Akhirnya kita memandang anak sebagai objek untuk kepentingan kita. Saya berdoa dan saya berharap orang tua karisma, jangan ngerepoti anak ketika kita masih kuat. Kalaupun sudah lemah pun sebisa mungkin jangan ngerepoti anak saudaraku. Itu prinsip saya sama istri saya.
Saya mau tetap produktif sampai masa tua, sehingga saya lebih baik memberkati anak cucu saya daripada saya memanfaatkan mereka. Papa kan, mama kan sudah, nak, uang susu kita mahal loh nak, haleluya. Uang susu tuh mahal, haleluya ya. Itu kalau dikalkulasi saudaraku, waduh, wes cilik ngene saudaraku, isih dijaluki duit susu saudaraku, waduh kon bayar susu zaman biyen saudaraku ya. Padahal susu ya kita nggak beli saudaraku, dikasih Tuhan, diproduksi dalam tubuh Bu Febe saudaraku. Iya. Jadi jangan pernah minta uang susu sama anak kita. Ya saudaraku, jangan jadikan anak itu investasi untuk masa tua. Buat dia menjadi kepentingan Tuhan. Kalau dia penuh mencapai target Tuhan, pasti dia diberkati dan pasti dia ingat orang tua. Pasti dia sayang sama orang tuanya. Gitu saudaraku. Didik anak cucu kita untuk jadi man of God saudaraku ya, woman of God yang maksimal bagi Tuhan, dan tentu mereka akan diberkati dan mereka bisa nyenengin kita kok tanpa kita minta. Ya. Posisi sekarang walaupun Vigo kita nggak kerja saudaraku, sudah mulai nyenengin saudaraku ya. Belikan mie ayam, haleluya, puji Tuhan ya. Belikan mie dok-dok, haleluya ya. Membelikan apa lagi saudaraku ya. Lanjut, yang berikutnya. Konsep yang salah tentang keberadaan anak. Anak adalah hiburan. Wah sepi yo mah, kita pengennya setelah nikah kita 2 tahun baru punya anak. Gitu. Tapi kok setahun sepi yo, ketap-ketip wong loro, haleluya. Sepi, nek wis bengi, kowe ngorok, aku ngorok, dan kowe suara 1, aku suara 2, haleluya. Kok sepi, wis program saja yuk. Gitu. Jadi memprogram anak, saudaraku, demi supaya ribut, supaya rame, saudaraku. Dan akhirnya orang rame malah padu. Haleluya. Anak adalah hiburan. Kalau anak jadi hiburan, dia akan jadi hiburan ketika kecil. Ketika remaja, jengkel ke. Takoni meneng wae, haleluya. Dikon blonjo ning kamar terus, haleluya. Ora tahu patangan, haleluya. Ora tahu gerobak selodor, haleluya. Ora tahu dakon, haleluya. HP-nan wae. Lucune ilang saudaraku, haleluya. Betul apa benar saudaraku? Kalau anak kita hanya kita konsep sebagai alat hiburan, maka hiburannya cepat hilang saudaraku. Mereka SMP sudah mulai jengkelin saudaraku, haleluya. Trivena. Jangan menjengkelkan ayah ya. Jangan menjengkelkan mama ya. Haleluya. Jadi anak tuh bukan hiburan saudaraku, dia ada karena kepentingan Tuhan. Haleluya, lanjut. Wes doa berkat bae. Haleluya. Konsep yang salah tentang anak, anakku penjagaku. Lah nanti kalau suamiku mati muda. Wes sudah mikir mati muda saudaraku. Kalau suamiku mati muda siapa yang jaga aku? Wah, kurang ajar sekali saudaraku. Men-setting anak untuk menjadi penjaga. Padahal satu kali dia akan menjaga pasangannya. Yeay, haleluya ya. Jadi dia akan menjaga pasangannya, saudaraku. Enggak selalu masakin kita, enggak bisa. Enggak selalu umbah-umbah bajune dhewe, enggak saudaraku. Ngumbah-umbah bajune dhewe ora tahu, saudaraku, haleluya. Apalagi ngumbahi bajunya orang tuanya. Jadi saudaraku, konsep yang salah kalau kita men-setting anak itu supaya ada penjaga. Supaya ada yang nemeni, salah. Next. Konsep yang salah berikutnya, program anak berikutnya, supaya kakak ada temannya. Dan tidak kesepian, saudaraku, ini konsep yang salah. Iya. Feve kesepian enggak? Enggak Feve lagi. Feve kesepian enggak ya? Iya, haleluya. Yonatan itu lebih nyaman sendirian saudaraku, lebih nyaman.
Mergone ibune ribut. Ndak ya saudara. Ndak saudaraku ya. Jadi jangan memprogram anak untuk menemani kakaknya. Iya. Kalau program ini adalah sebuah kebenaran, maka Melodi harus punya adik. Iya, kamu kesepian Mel? Kesepian, oh kesepian. Iya, haleluya. Iya. Kalau Isai sama Petra kan selisihnya nggak jauh, Vigo sama Vian nggak jauh gitu ya. Gitu. Cuma Dito sama Melodi kan jauh banget saudaraku ya. Makanya kalau mau anak berikutnya jangan jauh-jauh saudaraku ya. Haleluya. Jangan ikut teladan Pak Ari sama Bu Grace saudaraku ya. Akhirnya kesepian, kakaknya udah di Surabaya gitu. Tapi kamu sekarang 13 tahun, 14 tahun. Jarak dengan adikmu jauh lagi. Nanti kamu pergi, adikmu kesepian lagi. Sehingga harus ada adik lagi. Nah gitu saudara. Kapan rampungnya saudaraku? Salah. Zaman sekarang tuh satu ya enggak apa-apa saudaraku, haleluya. Mending satu tapi berkualitas, haleluya. Iya. Satu tapi berkualitas, tapi takut akan Tuhan, haleluya. Lanjut yang berikutnya menjelang selesai. Dan akhirnya saudaraku, maka kita akan melihat bahwa sebagai benih Tuhan, maka Tuhan itu akan jaga. Tuhan itu akan jaga anak kita. Ya, kita was-was boleh, jaga dia, awasi dia, jemput, antar jemput, supaya nggak terjadi apa-apa boleh. Tetapi kekhawatiran kita juga tidak boleh terlalu membebani kita. Kalau mereka sudah kos di luar, mereka sudah waktunya berpisah dari kita, kita mau tidak mau hanya bergantung kepada Tuhan, Tuhan jaga anak-anakku. Makanya sebelum mereka keluar rumah, ketika mereka ada dalam rumah, ajari mereka untuk tangguh. Sehingga ketika mereka di luar, mereka juga tidak neko-neko. Tuhan akan jaga anak-anak kita. Ya, lanjut. Sekarang saya kasih contoh ayat terakhir, saudaraku. Bahwa Tuhan itu jaga benih. Esra 9 ayat 1. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata. Ini ada laporan ke Esra. Orang-orang Israel awam, penduduk biasa, jemaat biasa. Para imam dan orang-orang Lewi, pelayan Tuhan, tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya. Siapa saja mereka, yakni orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Maksudnya apa tuh tidak memisahkan diri? Ayat 2. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang kafir itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka. Siapa yang melakukan? Orang awam, para imam, orang Lewi. Mereka tidak memisahkan diri, ambil istri untuk dirinya sendiri, menikahkan anak juga dengan bangsa yang seharusnya ditumpas oleh Tuhan. Yang merah, baca sama-sama, 2, 3. Sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Kata benih di situ juga dipakai kata yang sama dengan Maleakhi 2:15. Bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Penguasa yang justru kasih contoh gak bagus. 3. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku, jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Pernah lihat hamba Tuhan stres begini, saudara? Haleluya, cabut rambut kepala, cabut jenggot, haleluya. Tentu ini nggak bisa untuk kalau Esra botak, haleluya ya, nggak bisa. Tapi saking marah, saking stresnya. Jadi Tuhan nggak boleh nyampur benih yang kudus. Kenapa? Karena Tuhan mau jaga benih. Supaya benih kita berkualitas, supaya benih kita ilahi. Jangan cemari tempat tidur, kata perjanjian baru. Pernikahan kita, hubungan suami istri kita harus tetap kudus untuk jaga benih. Supaya benihnya nggak ketransfer spiritnya. Lanjut. Akhirnya, Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Ini ayat terakhir dari Maleakhi. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya
dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Dengan kata lain, Tuhan gak mau bumi musnah tanpa pemulihan keluarga. Tuhan gak mau bumi dihancurkan tanpa pemulihan hati Bapa. Makanya sebelum bumi dimusnahkan akan ada pemulihan keluarga. Dan itu jadi PR setiap kita. Kesimpulan, next. 1, yang Tuhan kehendaki dari pernikahan kudus dan hubungan suami istri adalah benih ilahi. Benih ini diharapkan Tuhan demi keberlangsungan kerajaannya. Jika pernikahan tidak kudus, perlu didoakan untuk dikuduskan. Jadi kalau engkau merasa ada sesuatu yang tercemar dalam pernikahanmu, hubungi kami. Nomor di bawah ini, haleluya, puji Tuhan. Dan biarkan kami doakan, kami layani. Pak, rasanya keluargaku sedang tercemar, keluargaku sedang ada sesuatu, doakan lagi pernikahan kami. Iya, saudaraku ya. 2, miliki cara pandang yang benar terhadap keberadaan anak kita. Cara pandang yang salah membuat tujuan Tuhan tidak tercapai. Pernikahan yang rusak akan merusak benih ilahi. Benih di Maliaki rusak. Karena orang-orang, bahkan imam-imam, bahkan pelayan-pelayan saudaraku, mereka tidak setia kepada pasangannya. Tapi kiranya kita belajar untuk menjaga keluarga kita. Dan terakhir, next, siapkan lagunya, selamatkan keluarga, selamatkan benih ilahi demi kerajaan Allah yang berjaya. Amin firman Tuhan, mari kita mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan.